Sebut saja misalnya zina dan lain sebagainya, itu apakah bisa mempengaruhi rezeki? Karena kenyataannya begini, Cristiano Ronaldo itu zina setiap hari loh. Lionel Messi dan lain sebagainya gitu ya. Orang-orang di barat, mereka maju-maju. Iya kan? Itu gimana? Kan ada orang punya keyakinan, aku kayak rezekiku seret sampai saat ini tuh gara-gara masa laluku zaman dulu deh. Itu gimana menurut yang jadi perspektif zina menurut paham kejawen, paham Jawa gitu. Jadi pertama masalah zina ya. Di dalam surat kitab-kitab suci itu ada kalimat yang bunyinya kurang lebih, kuciptakan wanita jadikanlah istri-istrimu. Menurut saya dalam arti itu artinya ada satu, wanita harus diberi pengayoman, dilindungi dan diayomi. Karena yang kedua, wanita harus dihormati, karena dengan wanita itulah akan berkembang biak jumlah manusia yang berturut-turut, gitu. Yang ketiga menjadi norma dan etika. Karena negara itu sudah diatur oleh suatu undang-undang perdata atau pidana, makanya zina itu tidak sembarangan. Diatur, karena kalau tidak diatur nanti menjadi brutal lagi. Jadi itu sebenarnya aturan manusia ya? Aturan manusia. Karena manusia sudah semakin maju pikirannya, semakin beradab. Kalau nggak diatur, nggak bertanggung jawab ya? Nggak bertanggung jawab. Iki anaknya sopo. Nah, iya. Gitu ya. Lalu, maaf ini sedikit agak nyelenteng sedikit. Waktu dulu pernah ada yang namanya tempat komplek tertentu ya, seperti kalau di Surabaya Doli itu. Nah, itu sebenarnya malah teratur. Pernah ke sana yang? Ya? Pernah ke sana, jalan-jalan ke sana pernah dulu? Pernah. Oh dulu, sering? Saya jalan-jalan ke sana itu dalam rangka kakak saya. Karena saya sudah dewasa itu, saya itu kalau diem saja. Apalagi sejak kecil saya pengikut Pangestu. Jadi sangat ketat dengan norma dan etika. Maunya kakak saya itu neraktir. Ya toh? Bagus-bagus ya? Ya, bagus-bagus. Bagus-bagus, terus saya ngomong terus. Anaknya berapa, sudah suami pandai, keluarga. Jadi di kamar itu cuma ngomong-ngomongan. Dari situlah saya sadar, orang yang melacurkan diri belum tentu kalau dia itu diasap atau dihukum. Karena di rumah ditunggu, ibunya sakit-sakitan, anaknya kecil-kecil, sekolah butuh waktunya bayar. Tapi kalau itu liar di pinggir-pinggir jalan, siapa yang ngontrol? Dia setiap minggu dokter-dokter datang ke situ, perawat-perawat itu, tes semua, tes darahnya, itu rapi dan jernih. Dilokalisir. Kalau sekarang itu malah bahaya, karena dianggap itu, waduh bertentangan dengan ini norma ini dua asap ini, ya malah bahaya sekarang ini. Jadi sebenarnya itu perlu dibatasi memang karena kadang orang itu tidak bertanggung jawab. Ya. Gitu ya yang. Dan maaf Mas, biologis itu urusan Tuhan. Kalau biologis itu tidak disalurkan dengan saluran jalan yang rasional, tidak menentang hukum kemanusiaan, itu malah bahaya. Tapi bagaimana kalau kemudian ada tokoh-tokoh agama yang terus kemudian praktisi spiritual gitu ya, konsultasi gitu, arahnya selalu diarahkan gini, kamu tuh dulu istriku di zaman nggak tahu tahun kapan gitu ya. Terus kemudian ya sekarang kita dipertemukan kembali, itu banyak loh, ngeri-ngeri loh kesaksiannya. Banyak yang cewek curhat ke saya, kena model-model begitu. Even itu dia adalah tokoh agama, pimpinan pesantren, pimpinan jamaah torikot, ya segala macem gitu ya. Torikot kecil-kecilan kan banyak menjamur di mana-mana gitu kan. Dan itu dia praktisi spiritual, paranormal, itu modusnya rata-rata begitu yang jadi. Gimana itu yang normal gitu, hal-hal seperti itu? Ya, itu tadi, hakikatnya setiap manusia itu pasti mempunyai libido masing-masing ya. Dan di sini ada istilah inkarnasi, ada istilah reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu manusia itu diikuti leluhur,
Kalau manusia yang ini tuh kelakuannya baik leluhur itu nanti semakin naik tingkat nanti kan. Atau reinkarnasi. Re kembali, inkarnasi itu lahir kembali. Mungkin hidupnya ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Nanti kadang-kadang harus nebus situasi dalam waktu ini. Nah, dilihat kartu bisa. Dia itu dulu tuh sebagai apa? Kalau dulu sebagai raja ya memang umumnya istrinya banyak ya. Terus anaknya di mana lah? Reinkarnasi dari anak atau dari istri itulah yang sebenarnya lahir kembali untuk menyelesaikan kewajiban hidup sebagaimana hukumnya Tuhan. Itu. Jadi menjalankan ini ya. Kalau pada saat misalnya ada wanita PSK gitu ya, atau Purl gitu ya misalnya ya, LC gitu ya, pemandu lagu gitu ya, datang ke rumahnya, gimana ya Mbah supaya laris gitu ya. Ya udah, kita nanti bawa ini ya. Ubur rampenya ini dibawa ke hotel, nanti harus melakukan hubungan intim dulu dengan saya. Itu mungkin dia menyadari bahwa ini memang dorongan dari Tuhan, saya memang harus seperti ini. Atau mungkin begitu yang Jati? Kalau itu saya tidak setuju sama sekali. Gitu. Itu sudah permainan otak karena nafsu berlebih-lebihan. Gitu ya. Banyak loh case kayak gitu yang Jati ya. Itu permainan otak ya. Permainan otak. Dan umumnya mereka itu otaknya permainannya karena banyak direkayasa selalu gagal. Selalu gagal. Yang kedua, hati-hati. Misalnya orang punya warung, biasanya itu laris dideketi sama mereka itu, tokoh-tokoh itu, dideketi supaya satu, kalau Jumat tutup. Yang kedua, ini saya kasih mantra uret-uretan ya, tulisan segini, taruh di kotaknya duit gitu ya. Memang laris. Siapa yang bantu? Jin. Jin itu nakal. Jin itu nakal. Dan jin kalau ada manusia bisa membaca mantranya dia taat, gitu. Tapi perolehan keuntungan paling-paling sekitar 20-30 tahun. Umur sekian mesti mati. Tapi kalau dia mati, dia nanti mengabdi kepada jin. Diperalat. Dan mengabdinya ribuan tahun tersiksa. 2024 ini. Ini kelihatannya pilpresan itu adalah kondisi politik yang terakhir. Dan akan menginjak ke sebagaimana ribuan tahun yang lalu Nusantara ini. Dan kok kebetulan seminggu yang lalu saya itu pulang ke Blitar, mampir di dalamnya yang Kartowibowo, Raden Kartowibowo itu yang saya di Sanan Wetan, di mana Bung Karno waktu kecil di sana. Ternyata Mas Anto itu mas ponaan saya itu punya data bahwa dulu di Pulau Jawa itu ada wahyu yang turun. Yang turun itu diterima oleh yang namanya Pangeran Puger. Pangeran Puger itu adalah raja pertama Mataram Lama. Nah, ini silsilahnya tuh ada sekali di situ, ada semuanya di situ. Dan situ ada nama-nama, ini cucunya ini nanti turun ini dan nanti ada ini turun ke sini ada semua. Tapi nama itu tidak saya sebutkan ya. Itu. Jadi dan saya yakin ini nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Dan siapa yang menjadi raja? Yang menerima wahyu. Siapa yang menerima wahyu? Walam wisawab. Ini urusan Allah, urusan semesta alam. Wahyu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa. Karena apa? Menurut saya, sekarang ini para sarjana sudah gagal melaksanakan ilmunya. Rektor jumlahnya banyak, sarjana politik jumlahnya banyak. Lah kok negara semakin rusak, semua diem saja. Ya, bergeser dari cita-cita kemerdekaan, semua diam saja. Jaket-jaket kuning yang dulu menurunkan Bung Karno, sekarang di mana? Ya, sudah hendaknya apa sudah menjadi lorek? Ya, inilah oleh karena itu, karena Pulau Jawa itu masih tetap punya tanggungan menjaga NKRI dan menjaga stabilitas dunia, akan lahir wahyu yang turun mungkin tidak akan lama lagi, tapi turunnya itu bersamaan dengan disinteraksi sosial. Karena proses kristalisasi sejarah, benturan yang sangat dahsyat. Nah, saya ingin mengajak semuanya jujur, termasuk ya, karena sekarang kan muncul adanya YouTube itu muncul praktisi spiritual di mana-mana ya, Yang ya. Rata-rata
enggak, aku ini bukan uang yang saya cari gitu ya. Rata-rata seolah-olah tidak butuh yang namanya uang gitu ya. Tapi praktik kenyataannya yang saya lihat isinya sama, nuansanya sama, dialektikanya sama. Mereka butuh uang dan endingnya tetap yang dicari adalah uang. Jadi mungkin sudah menjadi semacam kayak ketuhanan yang nyata itu sekarang ya uang itu sendiri gitu loh. Awalnya dia ngaku nggak terlalu butuh uang, nggak mau aku dikasih uang, tapi ujung-ujungnya mata saya melihat begitu yang jati sama. Bahkan pemahaman-pemahaman yang dia bangun itu sebenarnya dia bertentangan dengan nuraninya. Tapi piye meneh, ini semuanya demi uang. Dan mereka menghibur dirinya dengan satu catatan, minimal kita pelan-pelan bisa menggeser status quo. Meskipun yang saya ajari itu sebenarnya ya sini jualan aja gitu. Status quo itu paham tentang agama, religiusitas yang sekarang memang dia menghegemoni masyarakat kita gitu. Nah, saya ingin sebagai orang tua gitu ya, yang jati juga memberikan pesan gitu kan ya. Yang diajarkan itu tidak yang sejatinya gitu. Itu murni karena memang jualan dalam tanda kutip gitu. Gimana ya? Saya ada dua pemikiran untuk itu. Yang pertama, siapa yang datang dan untuk kepentingan apa. Kalau yang datang itu tentang orang untuk kepentingan pribadi atau keluarga yang terkait dengan kehidupan, saya tidak akan mengharapkan apa-apa. Tapi kalau dia itu yang datang itu masih pengen jadi kepala desa, pengen menjadi anggota ini, pengen ini, perusahaan pengen ini, saya mesti, Mas, ini syarat loh ya, karena kalau saya sudah tafakur begini, buka kartu, itu energi saya harus nol. Dan saya harus membebaskan semua material dalam tubuh saya. Itu seminggu tuh capeknya belum selesai. Tapi ya tolong. Ada pertukaran energi lah ya. Oleh karena itu syaratnya ndak kitang berapa syarat lah, karena juga saya harus membakar dupa. Yang saya tanya leluhur. Kalau saya tanya jawab saya, ya mungkin hampir senengi supaya aku oleh duit, tapi saya ndak mau. Saya harus bakar dupa dan dupanya itu harus dupa yang terpilih. Oleh karena itu syaratnya monggo, entah terserah jenengan kasih di situ. Begitu biasanya, Mas. Oke. Jadi itu beberapa isu-isu yang perlu kita diskusikan yang Jati Kusumo, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya.